30-an tahun dalam melayani, mendampingi anak-anak autis. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Bu, penasaran hari ke harinya, tentu saja kan kadang-kadang annoying ya, ada anak yang kok gitu banget sih gitu loh. Kok Ibu bisa sabar ya? Saya lebih gini Pak Dedi, ketika ngajarin anak dan gak bisa-bisa gitu anaknya gitu ya, aku tuh malah nangis. Kayak sakit gitu. Kecewa pada diri sendiri atau gimana? Nangis? Tidak. Tuhan, saya tidak bermaksud komen pada Tuhan, tapi Tuhan kenapa dia begitu? Oke. Gitu. Jadi ada rasa nggak terima kah? Pokoknya aku ada rasa sakit gitu. Harusnya dia nggak gitu, secara manusiawi berharap. Iya. Jadi misal gini, ketika ada anak baru, sorry ya para pemirsa kah sebutnya, maaf kalau saya harus mengatakan ini. Jadi umumnya anak-anak baru itu kan tidak aja nggak ngerti. Itu kan dimakan ya. Jadi ketika dilakukan itu aku nangis Pak, aku sakit banget. Sakit. Di sisi sakitnya aku sedih itu, wah aku membara jiwanya. Besok tidak akan pernah lakukan itu lagi. Gitu loh Pak. Maka kok ada temanku yang dulu gini, Mbak Ima, jangan terima anak-anak yang gitu deh. Oh, nggak enak deh ngomongnya, pokoknya dia mau ngomong gini, Mbak Ima jangan nerima yang kayak gitu-gitulah, pokoknya kayak gitu-gitu kan. Padahal bagi saya semakin anak itu yang tanda kutip ya parah gitu ya, aku kok tertantang ya Pak. Jadi kamu sekarang makan besok enggak akan pernah lagi gitu. Jadi aku semangat karena belum lama kan juga saya gitu, ada anak yang dia umur 17 tahun dan tidak pernah mau di kloset di rumahnya, tidak pernah mau. Alhasil pembantu tuh sehari 2 hari keluar lah. Sekarang anak umur 17 tahun menduduk beneran, bau beneran gitu kan ya. Itu Pak, nggak sampai pagi dateng, nggak sampai sore dia udah bisa di kloset. Wow. Gitu loh. Jadi pertanyaan saya bahwa kenapa kok Ibu bisa sabar? Jadi jawabannya adalah bukan karena sabar atau nggak sabar, tapi Ibu tertantang. Tertantang dan aku merasa sakit ketika ada manusia melakukan hal-hal seperti itu gitu loh Pak. Kayaknya aku nggak terima gitu. Aku nggak terima kalau ada manusia yang melakukan, maaf kok perilakunya seperti binatang, aku nggak terima. Nggak terima sekali. Termasuk juga anak-anak yang mempunyai suara-suara itu aku rasanya nggak terima. Jadi bagaimana caranya supaya kamu tidak melakukan itu gitu. Kamu manusia nak, kamu tidak boleh melakukan itu gitu loh Pak. Gitu. Jadi bukan kesabaran menurutku, tapi lebih ingin merebut jiwa anak itu. Aku ingin merogoh jiwa anak itu, karena itu kamu manusia tidak boleh melakukan itu. Merebut ya, merogoh jiwa anak itu rasa. Teman-teman, Bu Ima 30-an tahun di bidang autism, itu benar-benar pakar, bahkan saya ingin sebut profesor. Ibu, mereka ini mohon maaf boleh menikah nggak? Maaf. Tidak. Tidak boleh. Satu, menikah itu kan sebetulnya saling. Yang sama-sama normal aja pasti cakar-cakaran, pasti ribut, itu pasti. Aku pun terus aku malaikat gak pernah berantem gitu sama suaminya, kagak juga gitu kan. Saling ini sangat sulit sekali. Nah kalau sampai terjadi anak autis dinikahkan, wow, gila kondisinya akan nanti seperti apa. Dan kenapa orang itu ingin menikahkan? Karena mereka pikir secara seksual dia butuh lawan jenis, padahal tidak. Untung nih ini ini ya Pak, keluar, jadi kita kebahas gitu kan. Mereka kalau melakukan hasratnya itu hanya karena insting. Oke? Jadi mereka melakukan di mana aja, di benda yang dia suka. Silinder kah, rata kah, bantal kah? Gitu. Jadi itu hanya insting. Tapi ini yang harus kita didik untuk sex education-nya. Kalau seandainya anak autis dan pernah merasakan making love, hancur semua. Karena dia pasti akan minta dimanapun, kapanpun. Jadi jangan pernah. Kalau nikah ya, aku rasa yakin itu sebagai kesombongan orang tua aja. Untuk prestis bahwa anak gue sembuh maka aku nikahkan. Itu kan tadi yang sesama itu nggak boleh. Tapi kalau ada orang misalnya super sabar lah, aku mau menikahi seseorang, nggak bisa juga ya Bu? No, nggak mungkin lah. Tapi kalau misalnya
sama-sama tunanetra itu sangat mungkin, sangat mungkin karena kan mereka hanya fisik dan mereka itu sangat mungkin sekali. Tapi kalau ini mah enggak. Saya kira karena saya di lapangan tadi ya Pak Dedi, jadi saya memang tidak di mimbar tetapi betul-betul di lapangan. Maka ketika orang bisa nih ngapusi bohong bullshit, nggak ada itu. Jadi mereka itu dilatih, dibimbing kedewasaannya, kesehariannya, terus apa lagi Bu? Yang penting 3, perilaku, kemandirian, dan muncul bakatnya atau kesenangannya. Kalau nggak bisa dibilang bakat mungkin orang lebih pada musik, lebih pada art, lebih bahasa yang gitu-gitu ya. Tapi apa yang disenengin ngires terus misalnya gitulah. Nah itu dikembangkan sehingga ini bisa untuk mengisi waktu, diarahkan ke hal yang positif. Kenapa? Karena kalau tidak disibukkan akan jadi masalah karena dia akan tantrum terus. Kenapa anak menjadi tantrum terus, ngamuk terus ya? Karena dia nothing to do. Udah makanannya nggak beres, dia nggak ada kerjaan gitu ya, ngamuk terus. Autism itu kan sepintas orang awam mempersepsikan dunia kesendirian. Ya. Coba Bu, apa faktanya gitu? Benar bahwa mereka itu memang tidak butuh hal yang lain. Dia maunya cuman asik menikmati sendiri aja. Contoh lah misalnya, ini kita lagi misalnya lagi masak gitu kan ya. Tiba-tiba ada satu anak aku cuing hilang, pergi ke pojokan. Ketuk-ketuk diam, gini terus, pelepeng terus gitu kan. Yang mungkin. Jadi kan autis itu kan dari kata auto, menyendiri itu gitu ya. Nah, itu yang ibarat ikan lah dia ngumpet itu di karang. Nah kita harus nariknya mengatakan ini loh enak, ini ada Bu Ima, ada Pak Dedi, ada ini, kita hidup nih di beginian begitulah kira-kira. Jadi ditarik ke dunia nyata. Emosi-emosi apa yang kita ada dia nggak ada? Kecewa, sedih, takut, marah? Ada semua. Oke. Cuman mereka ini cuman kalau kita pasti ada sebabnya gitu toh. Oke. Nah tapi anak-anak ini banyak yang tanpa sebab, nangis, marah, ngamuk, banyak yang tanpa sebab. Nggak ada sebabnya. Aku kadang gini, ini anak kok dari tadi uring-uringan, kulihat lagi makanan yang kemarin oke aja kok, nggak ada masalah, kegiatan juga ini gitu ya. Jadi feeling kita juga suka bad mood gitu ya, ada. Hanya mereka itu tadi tanpa sebab, tertawa, menangis dalam waktu yang detik yang sama gitu. Apa tantangan terbesar? Apakah takut mereka membahayakan diri ketika dalam pelayanan Bu ya? Apakah mereka tuh tidur atau itu mereka gimana sih? Ada partisi atau gimana? Ada kamar masing-masing atau gimana? Kamarnya bareng, jadi satu kamar itu ada 4 anak, satu tempat tidur masing-masing. Dijagain oleh guru. Benar-benar kalau diintip dari jauh pun mereka nggak omongan tuh, nggak reaksi tuh? Nggak berinteraksi ya? Enggak, sama sekali. Jadi kayak apa ya? Kesendirian dalam kebersamaan gitu ya. Jadi mereka tetap sendiri-sendiri gitu. Namun gini ya, banyak hal yang kita juga salah sangka. Misal, contoh bukan misal. Ketika liburan nih anak-anak pulang gitu ke asrama gitu kan ya. Nah itu dia bisa nyari temennya loh, buka kamar-kamar gitu loh. Cara nyari gimana? Dipanggil namanya atau? Tidak, karena kan 90% tidak bicara, non-verbal. Non-verbal aja. Iya. Okay. Gitu. Jadi ala mereka mungkin hanya ngelihat. Karena misalnya akan nyentuh gitu kan, bukan nyentuh, nabok gitu-gitu. Jadi mereka ada, rasa itu ada, rasa bahwa itu ada. Cuman mereka memang tidak terekspresikan. Walaupun kecil ya, rasa itu ada, tapi tetap ada. Cuman nggak secara ekspresif gitu, enggak. Mereka nyari ibu juga begitu, pas lagi kangen gimana nyari ibu? Mereka kalau nyari itu bukan rangka kangen gitu ya, kebiasaan. Oh oke. Kebiasaan. Jadi misalnya jam nyuci aku nggak ada, ya mereka cari gitu. Nah, carinya bukan di mana Bu Ima ya, ngiter, ngundar, mandir, nggak karuan gitu. Jadi kita mesti yang ya intuitif. Ngerti kode-kode mereka. Ya. Bagi baru dengar nih Bu, baru tune in, Ibu kan ada tempat di Bekasi sama di Bogor. Mungkin sedikit dijelaskan Bu, di Bekasi apa, di Bogor apa? Ya, jadi begini. Pada akhirnya anak-anakku ini yang umur 25 ke atas banyak sekali. Maka untuk yang umur 17 ke atas yang sudah pintar kerja ini saya pindahkan di Bogor karena di sana banyak lahan pekerjaan. Dan kayaknya ini juga Pak Dedi belum dengar karena mereka seumur hidupnya. Hah? Akan di sana? Ya. Jadi sampai Tuhan panggil bersamaku. Wow. Kenapa seperti itu? Apakah orang tuanya tidak sayang? Apakah orang mentelantarkan? Tidak. Tetapi ini fakta.
siblingnya, saudara kandungnya, jamin nanti ya. Ya kalaupun Anda adalah satu di antara sekian juta orang yang memang mau ngurusin sampai adiknya nggak ada, ya alhamdulillah. Tapi umumnya adalah mereka tidak mau dan tidak bisa. Karena apa? Karena mereka pun punya kehidupan sendiri nanti kalau udah berkeluarga. Punya suami, punya istri, punya anak. Anak kita nggak mungkin menjadi number one di keluarga itu. Karena mereka punya kesibukan sendiri. Ya kan? Ini realitas. Dianya mau, realitas. Iparnya, ponakannya Terganggu nanti. pada akhirnya makanya kita anak-anak ini di asramaku, di asrama kita seumur hidupnya sampai Tuhan panggil. Bahkan area pemakaman pun kita sudah punya di Bogor itu. Jadi ada anak-anak dan aku juga ada di situ. Gitu Pak. Jadi Biasa. orang tua kan gini Pak, aduh lega aku, anakku sudah ada di tempat yang tidak salah tempat, nggak akan dizolimi, nggak akan terlantar gitu. Kalau misalnya kita punya duit banyak pun Pak Dedi, ya udah aku wariskan nih kepada si A, nanti anakku ikut sana. Yang makan duitnya ya yang waras. Itu fakta sudah kejadian banyak sekali, banyak sekali. Anaknya tetap terlantar, duitnya dimakan. Maka jangan sampai salah invest, jangan sampai salah naruh. Jadi yang 17 ke atas sudah di Bogor. Itu kayak akan Mungkin Maret ya, karena mungkin Maretan, sekitar Maret ini baru kita pindah. di sana mereka bertani. Ada pertanian, ada peternakan, kemudian ada kafe. Jadi mereka sesuai dengan ada bengkel. Jadi sesuai dengan bidang masing-masing yang senangannya, pokoknya sesuai dengan yang dia sukain. Kafe itu nanti orang umum boleh mampir. Boleh, tapi hanya Sabtu Minggu karena Sabtu Oke. kita bukanya hanya Sabtu Minggu karena Sabtu Minggu itu daerah ke Sukabumi, suka pada lewat jalan kita penuh banget. Jadi aku pikir oke, anak-anak kita nggak ngejar-ngejar cuan, tetapi supaya anak-anak berinteraksi dengan orang lain. Tiap nambah satu anak lagi nih datang nih Bu, beban atau malah seneng jujur? Sedih. Sedih. Oh ya, kok ada Sedih satu lagi karena- sih. karena Ya. Pak, bahasa Inggrisku 600. Sedih. 600. Masya Allah, 600 Jadi, pemirsa. Kalau aku sudah sampai ke situ nanti aku ngucap yang gak enak, misalnya aduh gimana gitu kan. Gak enak kan, jadi ya sudahlah aku urus aja, aku gak usah teriak kemana-mana. Artinya ayo dong, jadi ini anak yang kemana kan aku juga tidak mungkin menambahkan kapasitas otak aku, kapasitas kerja aku kan juga terbatas. Kalau nanti aku banyak murid banget malah akhirnya nggak maju-maju gitu kan. Jadi cuman dalam hatiku semoga ada tempat lain yang benar maksudku. Iya, makanya sebanyak itu 600 waiting list, emang nggak ada provider lain Bu? Nggak ada, Nggak ada? nggak ada. Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin? Kalau hanya untuk main-main cuman gitu doang, untuk orang nyari duit doang mungkin banyak Pak. Wow. Tapi yang really mengerjakan nggak ada. Banyak yang dari luar pulau belum Bu ya? Lah ilah kita banyak kan, mak-maknya pada kerja di luar negeri, yang tinggal di sana kan banyak. Oh, ya ampun. Semua itu sekarang total berapa sih Bu yang lagi dibina Bu? Lagi 70. 70 itu sudah menghabiskan energi dan Ibu pribadi nggak ada leha-leha, me time, nggak ada. foya-foya nggak ada Bu? Enggak. Karena kayaknya nggak merasa butuh. Oke. Nggak merasa butuh orang sama anak-anak itu terus menyanyi ini goreng singkong nih, dikasih gula dalamnya, jajar-jajar sama anak-anak ketawa-ketawa udah me time. Wow. Nggak, saya nggak merasa butuh me time. Memang passionnya Ibu ya, sudah dunia hiburannya juga di situ ya. Iya, Ajaib. sementara banyak orang mengkhawatirkan karena saya nggak libur nanti begini begitu. Lah aku tuh udah itu apa ya Pak? Tidak merasa butuh itu, memang seneng. Jadi tidak merasa butuh itu. Paling-paling kalau kakiku udah pada bengkak tuh saking capeknya, aku paling cuti setengah hari tiduran. Udah ntar sering masuk lagi. Teman-teman, kita mau lanjutin lagi ya. Ingat, ngilmu jangan setengah-setengah. Pasti pemaparan beliau yang lebih mendalam akan banyak manfaat bagi kita. Nonton lagi video berikutnya.